rasanya punya adik 4? Biasa aja. Biasa aja. Senang ya, nggak usah mikir yang punya kan bapaknya ya. Jadi bini tuh sakit. Sakit apa? Nih, dia udah pakai beginian. Ini asma, ini apa sih? Jantung. Oh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tayang juga nih episode kedua dari sila kelima, silaturahmi ke lini masyarakat. Lah kok pakai namanya itu Ki tetep? Iya karena setelah aku kurasi, kayaknya terlalu kecil lingkupnya kalau cuman ke rumah komika gitu kan. Tetap ke komika bisa jalan, tapi udah banyak banget DM yang masuk, saran juga. Jangan ke rumah komika aja, mungkin bisa ke rumah tiktokers atau ke rumah misalnya artis senior gitu. Kayaknya oke juga, jadi kita lebih luas, kita cari nama acara, nama program yang nggak cuma ke komika. Tapi nggak usah sedih, dari 3.000 komen ini ya udah komen, ngasih ide nama yang bagus buat program ini, udah aku pilih 3. Terpilihlah nama-nama ini yang akan dapat hadiah Rp500.000. Masing-masing ada 2 pemenang. Yang pertama, selamat untuk KPK, ketuk pintu komika. Wih, sambil OTT tuh biasanya. Apa tuh Hoy, OTT Hoy? Obrolan tangkap tadi. Yang ngomong dia, say. Bagus. Jadi selamat untuk akun dari @wahyudiahmad13 karena kamu dapat Rp500.000 udah nyumbang ide nama. Lanjut. Yang kedua, selamat untuk bukan Fufu Fafa ternyata guys. Jadi @Fudi_Kurniawan5635 dia kasih ide DPR dobrak pintu rakyat. Weh, pintu rakyat mah jangan didobrak, say. Didatengin, kasih sembako gitu. Dobrak mah udah nggak usah, lanjutin. Kita nggak main ke arah sana. Itu dapat Rp500.000. Sebenarnya cukup segitu pemenangnya, tapi ada satu yang aku pengen kasih dia hadiah karena dia sangat kreatif dalam membuat nama. Tapi hadiahnya ini hadiah hiburan aja ya. Yaitu selamat untuk Mahrul Abdul Muiz 9576. Dia kasih ide Tok Mahmik. Tok Mahmik, ada bisa nebak apa kepanjangannya? Ketok rumah komika. Kata dia semoga cocok ya. Nggak cocok ya Mas ya. Tapi gak apa-apa. Coba. Kenapa? Pas opening dong. Ya. Kalau kita pilih pakai Tok Mahmik. Halo semuanya, welcome back to Kiki Saputra Official. Selamat datang di Tok Mahmik. Ketok rumah komika. Kan disebutnya kreatif ya. Anda malas pikir, Anda cuma potong-potong doang itu ya Bang Muiz. Tapi nggak apa-apa, dapat Rp250.000. Jadi sekarang di episode kedua sila kelima ini, kasih tahu nggak sih kenapa kita pilih nama sila kelima? Karena singkat juga silaturahmi ke lini masyarakat, maksudnya kita bisa berkunjung ke rumah siapa aja, nggak cuma orang yang aku kenal, bisa jadi orang nggak aku kenal gitu kan. Pokoknya mungkin orang-orang yang sekiranya beruntung dikunjungi oleh Kiki Saputri yang bukan anggota DPR ini gitu kan. Terus yang kedua karena nama sila kelima itu menurut aku punya makna tersendiri kan. Sila kelima itu kan kalau kita tahu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika udah ada yang konten-konten rumah orang kaya, nah aku tuh pengen kembalikan bahwa rakyat Indonesia keadaannya tuh macam-macam, unik-unik gitu loh. Kayak kemarin kita udah ke rumah Pak Citra, dan hari ini kita ke rumah komika yang selanjutnya. Kita pengen lihat udah adil belum sih negara ini. Asoy deh, keren banget nih supir gua. Oke, jadi hari ini kita akan ke rumah Bayu. Terima kasih. Hai teman-teman, nama gue Bayu, anak gue 5 dan gue pengangguran. Nah itu dia guys, dia selalu bilang kalau dia tuh pengangguran, anaknya 5. Makanya aku tuh kepo, gimana tinggal di mana nih kira-kira Bang Bayu nih. Dan kita langsung aja lah datengin ya, gimana ke rumah Abang Bayu terima gaji.
Jadi kita mau mencari rumahnya Bang Bayu. Terima kasih. Menurut Google Maps mah ke arah sini. Ya nggak? Maps. Tapi kita belum tahu nih. Astagfirullahaladzim, bacanya apa nih? Lotnok. Ini nontol bukan jalan. Oh, nontol. Oh iya, bener-bener suka. Nah, ini gambar apa ini? Itu gambar jari lagi berdarah. Oh, jari berdarah. Sangat positive thinking ya. Aku kira itu permisi. Numpang lewat. Iya. Mau ke rumahnya Bang Bayu. Sono. Lah, nggak apa-apa. Ya udah. Terlalu. Amin, makasih. I love you. Benar, arahnya ke sini benar. Karena emang sebenarnya tim saya udah menapak tilas cara diam-diam. Lu tau napak tilas kan? Apa sih? Apa tuh? Napak tilas tuh habis dia betapa dia pergi gitu loh. Karena dia ini room tour napak tilas. Ini bukan sih rumahnya yang warna hijau kata dia? Bener Bu, kayak Gang Kecapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, orangnya di Terlalu gimmick ya. Ini dia, kita ketemu Bang Bayu. Terima kasih. Halo, Bang, Kiki. sehat Bang? Alhamdulillah. Makasih udah boleh main nih kita nih. Lagi nggak syuting apa? Syuting di mana? Kan Kagak ada. aktor. Enggak, belum. Kan aktor di Falcon. Belum. Ya kan lu mau tayang filmnya. Iya, katanya ya. Kasih tahu dong filmnya apa? Filmnya Comic Egg Revolution Tambal Sulam. Sih, udah jadi aktor film guys. Udah berarti kayaknya Nggak usah. nggak butuh-butuh amat ya? Nggak usah lah, kayaknya cari komik lain aja gimana? Dadah. Enggak, kayak kita bukan mencari yang butuh, tapi gue pengen silaturahmi. Kayak cara Benar. sila kelima, silaturahmi ke lini masyarakat. Iya. Jadi kemana aja, kayak emang ke teman-teman komika yang belum pernah aku datengin rumahnya. Kemarin kan Po Citra udah, sekarang Bang Bayu. Ntar mungkin ke teman-teman lagi yang nggak semuanya harus komika juga nggak apa-apa. Oh, berarti semuanya komika niatnya ya? Awalnya komika, tapi kayaknya nggak komika juga nggak apa-apa sih. Kalau emang pengen didatengin ke Kisah Putri, ayo aja kita mau datang. Berarti langsung bisa ngomong aja tuh di bawah. Boleh komen. Siapa yang pengen mau didatengin gitu. Gubernur Banten. Ngapain saya ke sono? Takutnya saya dikira jadi buzzer. Itu berarti daerah Kaptang. Masuknya Kabupaten Iya, Tangerang ya. Tangerang, dan Bang Bayu dari komunitas stand up. Kota Tangerang. Kalau gua agak masuk Kaptang loh. Ya nggak apa-apa, kalau komunitas bebas di mana Iya. aja ya. Udah berapa lama sih Bang gabung komunitas stand up? Gua gabung stand up itu 2016 sebenarnya, Ki. 2016, Masya Allah udah 9 tahun berarti. Iya, Oke. pokoknya tahun kemarin gak dapet apa-apa ya udahlah berarti jalan gua bukan di komik. Tapi ternyata sekarang membawakan hasil. Alhamdulillah udah keterima. Ini rumah hasil stand up apa emang udah awalnya ada? Punya adenya nyokap sih. Udah punya rumah. Kata gue mah, lu udah sukses banget. Bukan. Kok udah dididak ini. Bukan. Punya Ini- adiknya nyokap. Iya, jadi tadinya ini kan kontrakan petak-petak nih. Oke. Kalau rambut pitak-pitak. Elah. Kalau Mindro Apa? botak. Ya. ayam Ayam? petok-petok. Nah. Ada lagi penonton di sana. Ini awalnya Jadi rumah ya, kontrakan. jadi kan kontrakan. Nyokap Terus? gue disuruh nempatin. Oke. Nah, terus gua kira rumah gua juga. Oke. Jadi kan dulu kan gua kan sempat kerja ya Iya. di bandara. Oh, sebelum stand up. Sebelum udah ikut stand up tapi kerja di bandara. Jadi? Jadi accounting finance gitulah. Ah, keren itu lu. Keren. Kenapa malah jadi komik? 2021 Covid kan. Oke. Nah, udah terus hasil dari kerja Iya. itu gua bangun nih rumah. Gua udah pede ini rumah nyokap gua nih. Iya. Terus? Pas Covid habis duit kan kata Buat gua. bangun. Buat bangun. Wah, kata gua ya udahlah, ijazah kali ya, sertifikat nih. Gadein. Sekolahin Iya. dulu lah buat nutupin. Tak, sertifikat masih di adenya. Terus gua tanya, "Terus ini rumah siapa?" Rumah ade ibu. Terus mohon maaf nih, sekarang tinggal bersama-sama berarti bareng-bareng? Sama Atau- nyokap doang. Lah adiknya tapi nggak Adenya- nuntut? Nah, adenya ya udah tempatin aja dulu. Baik, Bang, begitu. Iya, Berarti orang baik. kaya. Ya, dianya udah ada rumah 3 sih emang. Ya iya, orang kaya berarti itu mah. Ya udah berarti alhamdulillah, mudah-mudahan nih. Udahlah buat adiknya, ibunya Bang Bayu. Di sini berarti ibu, Bang Bayu, sama istri. Sama istri Dan- dan 5 Pancasila. anak. Pancasila ada 5. Iya, makanya kata gue, pas datang ke sini kan nggak mungkin lu tinggal di sini kan? Enggak. Iya, masa barang sama Pasti sempak- ngiranya di dalam sini kan? Iya. Masa di barang sama sempak-sempak yang dijemur ini? Enggak usah ditunjuk dong. Oke, jadi ini mah gudang ini. Boleh kita masuk? Masuk Tuh ada banyak galon-galon usaha.
Bukan usaha, emang kebutuhan, butuh jualan. Maksudnya kan iya berarti usaha kan. Pakai aja. Mama ada mama? Ibu ada? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ada gas. Jualan gas. Jualan gas, jualan galon. Jualan galon juga. Ini jeruk? Jadi jeruk sama ini. Jadi besok itu adalah acara 100 hariannya bokap. Oh ya Allah, turut berduka Bang. Berarti baru 3 bulan dong? 100 harian apa 1000 ya? Setahun. Oh setahun meninggalnya. Bokap. Oke, dan mau diacara makanya ini banyak. Ya. Untung datangnya sekarang. Lah. Kalau datang besok malah lagi pada ngaji orang-orang. Nggak apa-apa dong. Cuma acara pendek lagi. Kan Bu Ustaz. Bu, ya mohon izin. Assalamualaikum. Ini anak pertama. Oh, kakak yang pertama. Iya. Siapa namanya sayang? Kansa. Kelas berapa, Neng? Kelas 4. Aku kelas 5. Apa kita tingginya jadi sama. seumuran? Kansa, ini siapa? Ayah. Oh, ayah. Ayah siapa? Bayu. Ayah Bayu. Mamanya siapa namanya? Ika. Betul, dapat 100.000 rupiah. Gampang ya? Ini anak nih. Gampang ya? Nih buat jajan. Salim. Ini? Assalamualaikum. Ini istri? Iya. Halo ibu. Apa teteh tuh manggilnya ya? Pak aja. Ini siapa namanya sayang cantik? Salim sama tante. Salim sayang. Ya, lucu banget. Siapa? Raisa. Aisyah. Oh Aisyah. Ibu maaf kita belum salim. Mohon izin main ke rumah ibu. Iya. Sini sayang. Ini yang bontot. Bontot. Iya, ini yang Udah gede juga ya. Berapa sekarang? 3 tahun. Jadi ini 5 SD. 4 Empat. SD kakak Kansa. Yang kedua Ada Karim. Karim. Namanya Karim. Karim. Dia kelas 3. 3. Lah beda setahun doang. Bener-bener lu kebangetan ya. Yang ketiga Terus Arsy. Arsy. Dia baru masuk TK. Oke TK. Keempat Eca. Dia- Ada yang ngaji tuh. Iya, yang ngaji 2. Oke Masih si Eca sama si Aci. Aci. Berarti ini terakhir Aisyah. Aisyah. Umur 3 tahun. 3 tahun. Yang cowok berarti cuma 1, Karim. Oh iya. Mau nambah lagi? Jangan. Udah. Iya, peraturan pemerintah kan cuma 2. Ini udah bonusnya 3 ya. Ini boleh izin, ini berarti biasanya tempat apa nih? Ruangan ini kumpul keluarga, nonton TV, Ya, makan di sini, makan. main di sini. Kadang-kadang tidur di sini. Ya kan gak apa-apa. Iya. Kalau kalian bilang ruang serbaguna. Iya. Kakak Kansa gimana rasanya punya adik 4? Biasa aja. Biasa aja. Seneng ya, nggak usah mikir yang punya kan bapaknya ya. Kalau kakak Kansa Ya, kadang pusing terserah gua. bapaknya. Iya, pusing gua. Ini mulai kekuasaan ibu nih, masak Iya. nih. Apa makanan favorit lu bang? Gua apa aja yang dimasak nyokap sih? Oh masakan nyokap, bukan Masakan masakan nyokap. istri. Oh parah. Bini gua nggak bisa masak. Bagus. Karena dia udah kerja sama kayak gue. Ya, itu. Gue bilang kalau punya istri pekerja nggak usah nyuruh masak. Apalagi posisinya gua nggak kerja. Makin kurang salah aja, gua. kurang aja, Makin salah kurang gua aja. kalau nyuruh-nyuruh. Bener, soalnya tuh ya Bang Bayu tuh selalu tadi kan aku kasih cuplikan bahwa gue ini pengangguran, anak 25 gitu kan. Tapi yang gue bilang kok istrinya cinta banget sama dia tuh. Kata gue. Dengan senjata kita tanya sama Kak Ika. Ini kulkas kan? Kulkas. Bukan lemari baju. Bukan. Iya. Nah, tapi yang kepake ini doang. Lah, bawahnya Yang bisa ini doang, Ki. sini. Yang bawahnya ngapa? Nah, kagak tahu, kagak Rusak. bisa. Iya. Atasnya mah aman freezer ini. Iya. Ya Allah. Iya ya. Udah dari lama ini rusak. Udah lama banget lah. Sebelum dari gua nganggur udah Rusaknya. 2021. Tapi aneh ya, bawahnya rusak, atasnya bener gitu. Jadi masukin semua ke sini dah. Iya. Terus dikasih tuh sama mertua yang kecil. Oh, ada. Dikasih sama Oh, mertua. ya alhamdulillah. Gua bawa pakai motor itu. Dari mana? Mertua Dari- tinggal di mana? Tangerang Kota. Oh, enggak itu Enggak. yang megang siapa? Nggak ada lah, langsung gua ikut doang langsung jalan sih. Pokoknya yang penting mah ada ya, Yang penting pokoknya. ada nih buat dingin. Yang dari Falcon yang mana hasil mesin cuci? mesin cuci, Oke, AC tadi ya. AC, Heeh, alhamdulillah. TV. TV, iya benar-benar. Ngecat udah. Ini kan Oh, dari awal dulu ya, itu. dari awal ya. Dari awal. Belakang apa Dono? Banyak warga di situ. Lah, Kok jadi rame? iya, woi. Banyak warga itu. Ini mah nembus ya, nembus Iya. ke tetangga. Halo, adik-adik.
Oh, ada gang kecil, Bang. Di sini ada gang kecil nih. Tuh, tempat main. Ngaji. Udah kelar? Udah pinter? Benar. Siapa yang hafal bacaan surat Al-Maun? Coba maju kemari. Coba baca berdua. Iya, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kan? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Nih bakal jajan gue bagi. Ada udah apa surat Al-Maun. Jangan bangga. Oke. Pintar tadi tunjuk tangan dulu walaupun lupa abis itu. Iya nggak apa-apa. Ngeblank dia, ngeblank. Semangat gajinya ya. Mau lagi? Mau lagi kan? Tadi dulu syuting dulu sayang. Ya oke. Dadah. Bobonya sama siapa, Emak? Yang sama anak. Oh, sama anak-anak. Bapak udah nggak ada? Iya. Mak nggak mau nyari lagi, Bapak? Mak izin masuk, udah sampai sini aja. Mak sehat, Mak? Alhamdulillah. Seneng nggak, Mak, punya anak kayak Bayu? Bangga? Udah masuk TV kan sekarang? Bener kan YouTube. Iya, YouTube. Pasti kan ntar main film. Lagi ya, ntar ya. Udah dibeliin apa sama Bayu? Ya Allah, nggak tahu ini beliin apa ya. Adik kan dibantu bangun rumah ya, katanya direnovasi ya. Iya. Emang ada pengenan emak apa? Apa? Pengenannya apa? Yang belum tercapai begitu? Pengennya ya anak-anak itu biar sekolah semua lah ntar ya. Ya Allah, amin tuh ya. Kalau orang tua mah nggak pengen apa-apa ya, Bang. Agak pengen buat diri dia, pasti pengennya kalau nggak buat anak, buat cucu-cucunya udah. Iya. Anak atu apa berapa? Satu doang. Ya Allah. Lu pangeran berarti di sini ya? Ponakan banyak. Oh iya, ponakan banyak. Anak satu. Mau usia berapa sekarang, maaf? 63 tahun. Usaha? Saya jualan. Ini jualannya aja makanya galon, gas. Oh, emak ya, Masya Allah. Sebelumnya Mak pernah dagang di luar apa? Dagang. Apa dagang apa? Ya dagang sembako. Oh, emang dari dulu udah usaha ya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang di rumah aja nih jagain cucu-cucu berarti. Bapak udah nggak ada dari umur berapa? Dari tahun berapa? Dari umur berapa? Tahun kemarin. Oh iya kan baru tahun kemarin ya. Iya. Pas gue lagi di komik, pas lagi di karantina. Iya ya Allah. Sempat pulang nggak pas Bapak nggak ada? Jadi pas 3 harian masih ikut di rumah. Oke. Tapi 7 hariannya gue nggak ikut karena udah di karantina. Pas Bapak nggak adanya Bang di karantina? Ada di sini, masih di rumah. Sakit? Katanya sih kanker usus. Oh ya Allah. Orang nggak pernah sakit. nggak pernah Oh jadi apa. nggak pernah sakit, nggak pernah ngeluh, tahu-tahu? Iya, seumur hidup tuh baru masuk rumah sakit sekali itu. Perutku kok nggak enak gini tuh. Nggak enak kenapa ya Pak ya? Iya. Kirain masuk angin. Iya, bisa itu ya. Bikinin teh hangat ya. Iya. Kok Masih nggak enak? aja, masih bung-bung gitu. Embung. Kayak embung gitu. Iya. Berarti dari ngeluh sakit dibikinin teh hangat. Ya sarapan ya udah nggak mau itu hari itu paginya. Lah berarti cepet banget dong prosesnya, nggak pakai sakit lagi, maksudnya nggak pakai kita bawa ke rumah sakit sempat? Sempat. Sempat 4 hari. Oh 4 hari. Baru ketahuan situ kanker usus. Iya. Ya Allah. Tapi ya ujian ya Bang. Satu sisi Bang Bayu lagi dalam keadaan yang Iya. mau diangkat sama Allah derajatnya dari bawa Falcon karantina. Bapak harus berpulang. Iya. Ada rasa ini nggak sih Bang? Apa sih Bang? Iya. Kayak anjir gue belum Ih. di puncak maksimal nih Pak. Iyalah. Ini aja, gue baru pasang AC. Lah iya. Gue baru pasang AC. Ini permintaannya bokap. Oh permintaan Bapak pasang AC. Bokap pernah bilang gini, waktu gua nganggur tuh, pernah bilang,
enak kali ya tidur pakai AC kata dia. Terus gue bilang, iya nanti ya diusahain. Posisinya gue lagi nganggur, Iya, belum ada apa-apa iya, kata gue. Gimana ya beli AC? Terus baru kesampaian pas bapak udah nggak ada. Jadi belinya pas udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh. Jadi makanya gue pasangnya di sini, di kamar gue nggak ada kan. Karena emang gue mau masangin buat bokap, bukan buat gue. Bapak ya Bu. Ya emang kita nggak pernah tahu jalan rencana Allah tuh mau gimana gitu ya. Nanti ibu tapi harus sehat. Ibu harus lihat cucu-cucu ibu sukses ya. Lihat Bang Bayu juga sukses ya Bu. Bu izin ibu istirahat. Saya keluar keliling lagi boleh Bu? Keliling mau jualan gas. Nggak usah. Nggak usah. Keliling. Motornya nggak ada. Nah ini kamar abang? Iya kamar gue. Oh udah ada kasur di bawah ya. Abang di sini berdua? Tadinya kasurnya ini. Awalnya. Awalnya ini doang nih kasur. Iya. Ya kan? Gue nyalain ya. Iya nyalain. Nah, Oh iya kelihatan benar. tuh. Nah, Awalnya ini. Awalnya ini doang nih. Bertujuh nih kita di sini nih. Hah? Bertujuh? Iya, waktu almarhum bokap masih ada kan nggak mau ganggu nyokap kan. Iya benar. Muat bang. Iya, kadang gue sampai sini sih tidur. Oh, aku kira ini abang, ini istri abang. Nah, atuh uwa iga pasti makan. Kayak cuek. Oke, terus aja belilah kasur ini. Ini belinya pun sebenarnya gue nggak pengen beli Ki. Jadi bini tuh sakit. Sakit apa? Nih, dia udah pakai beginian. Ini asma, ini apa sih? Jantung. Oh ya Allah. Jadi ini kan sebenarnya kan dia lagi kerja, Iya. cuma lagi dapat cuti. Oh istri tuh kerja. Kerja. Anak-anak yang jaga emak. Iya nyokap. Oke, istri kerja apa punya? Ada di daerah Jakarta, dia di kantoran. Oh emang. iya, alhamdulillah juga tapi masih Iya, bantu masih juga ada ya. bisa Iya. bantu. Nah cuma udah sebulan setengah ini cuti karena dia jantungnya udah nggak kuat. Karena maksudnya nggak kuat tuh kalau beraktivitas berat. Iya Kak, jadi dia itu ada sakit penurunan fungsi jantung. Itu apa bang sebabnya? Ada nggak dikasih tahu? Jadi dulu tuh dia pernah kecelakaan kan, Oke. pasang pen nih semuanya di sini. Ya Allah ya Rabbi. Pas nikah udah nikah itu? Udah nikah. Nah itu pas hamil yang ketiga, Ya Allah. udah 7 bulan. Hamil si Karim itu. Si Arsi. Arsi. Iya. Ini di pen semuanya. Operasi kan, operasi pen. Nggak lama dari itu terus lahiran. Nah, Ya Allah, ya itu Rabbi. jantungnya pertama pembengkakan. Ya Allah. Berobat-obat terus akhirnya baru kemarin divonis. Ya, jadi kalau kita normal itu 50 Iya. fungsi jantung. Nah, dia udah di 16 kemarin. Aduh bang, terus bagaimana cara pengobatannya bang? Nah, kemarin itu kan makanya waktu sebenarnya di komik roasting yang kemarin Iya. terakhir itu tuh gue masih bolak-balik rumah sakit ngurusin. Ya Allah. Jadi Tuh, nggak guys, kita nggak ada yang tahu loh bang. Bener nih apa ya? Kalau ke psikologis mah, I'm sorry to hear that. Iya, iya. Ya maaf gitu Iya. karena aku juga sebagai juri nggak tahu. Iya, nggak Karena apa-apa. kadang-kadang kita sebagai komika ya atau kita penghibur profesional tuh kita terbiasa untuk tidak menceritakan keadaan kita Ya. orang lain. Orang taunya kita ngelawak aja ngibur. Soalnya bener, aku tuh berapa kali kan aku Iya. bilang sama Bayu, kok performnya abang nggak kayak biasanya nih. Betul. Ternyata itu yang abang nggak ceritain ke kita Iya. semua. gue nggak mau cerita aja karena ntar takutnya buat alasan atau apa yang udahlah. Yang penting kita Keren sih. alat aja. Dan itu pas proses syuting tumbal Iya. sulam juga. Ya, iya. Jadi pas tumbal sulam itu 3 minggu kan dia di rumah sakit. Dirawat 3 minggu. 3 minggu. Ya Allah ya. Jadi gue Anak-anak- bolak-balik. Nah, iya kan pas kemarin ada ibu kan tetap. Iya tetap. Anak-anak Iya. butuh. Terus akhirnya beli ini. Akhirnya begini karena dia nggak bisa tidur di bawah gitu Iya, kan. iya, iya. Dan dia kan akhirnya dioperasinya dia diangkat rahimnya. Lah kok jadi jantung ke rahim? Jadi dokternya antisipasi kalau Hamil lagi. Jadi kalau ketahuan hamil aja bisa langsung dong. Aduh iya bener. Jadi- Oh, abang yang potong nya. Jangan ya. Jangan ya. Masa begini? Iya, jangan ya, iya jangan ya. Jangan, nah. Jangan ya, iya. Dia Tapi nggak akhirnya- apa-apa istri ikhlas ya, maksudnya Ya, kita juga udah cukup ya lah udah 5. cukup. Ya udah akhirnya dia minta ini buat langsung tiduran, duduk segala macam. Ya udah gue beliin. Iya, jadi di sini istri, Istri, abang sama anak-anak. iya di bawah. Oke. Dia udah ada toilet juga deket ya. Kamar Terus mandi. semoga cepet sehat pulih. Berarti cara pengobatannya cukup berobat Nah, jalan terus atau berobat obat? jalan. Sebenarnya
mereka nganjurin buat pasang alat kayak pemantik. Bukan, pemantik. Jadi katanya jantungnya ini yang menyebabkan orang gagal jantung. Jadi bini gue kelihatan biasa aja kan, biasa aja. Tapi takutnya tapi tiba-tiba datang. Dan emang berapa kali di sini begitu Ki. Jadi posisinya lagi jalan nih, lagi dari duduk, terus bangun nih, kayak orang kena pukul di MMA kan, tau nggak? Langsung hilang. 2 kali, dan yang satu di tangga, situ kan ngeri banget kan, tangga lancip-lancip gitu kan. Tapi pada saat masuk ke rumah sakit, penanganannya apa biasanya pas kejadian? Oh, dia masuk ICU aja bisa 3 kali. Ya Allah ya Rabbi. Abang ini berobat pakai BPJS apa bagaimana? BPJS. Menanggung nggak sih pasang pemantik itu? Nah, si pemantik itu katanya dia bilang gini dokternya, kalau memang mau dipasang tahun ini, itu bayar 50-50 sama BPJS. Harganya 80 juta. 40-40. Aku bilang, kalau tahun depan harus nunggu antrian lagi, dia bilang gitu. Tapi istri bersedia? Istri mah ya udahlah ngikutin. Maksudnya mau dipasang gitu kan? Iya, mau dan nggak mau. Tingkat keberhasilan berapa persen? Jadi dia tuh cuma alat itu kayak standby doang di dalam. Jadi kalau emang lagi drop jantungnya, dia langsung gitu, langsung mompa lagi ya. Gitu. Nah sekarang kan abang kan udah syuting film nih, masuk Falcon juga nih. Tabungan udah ada belum? Atau habis buat kehidupan sehari-hari? Ya kan, ya gue nggak nutupin ya, Falcon bantu. Iya, Falcon bantu banget. Ngangkat juga nama yang abang isi kan. Rumah gue ini semua Falcon. Iya, dari hasil taping, dari owner film juga kan. Gue nggak nutupin itu, cuma kan untuk sekarang ini kan gue mikirnya untuk bertahan sehari-hari dulu. Iya, karena anak juga harus tetap makan, tetap sekolah. Kayak apa yang gue dapet ini kan ya jatahnya mereka, bukan kekayaan gue kan. Ini buat nyenengin mereka semua. Jadi mereka minta apa ya gue beliin. Gue nggak iya, maksudnya alhamdulillah dari Falcon, dari semua tapingan, syuting, bisa lah akhirnya buat hidup anak-anak jadi layak. Iya, tapi layak. Buat tabungan ke istri belum ada, karena kan 4 tahun nganggur, lo bayangin gue nganggur 4 tahun kan. Itu yang bikin kita ngobrol sama istri bang, let's go. Ini 4 tahun nganggur kok istrinya masih mau. Ke atas nih apa nih? Lantai 2 nih. Boleh, kita mau ke atas. Kita ke atas ya, coba ya. Ayo guys, kita ke atas guys. Kita pengen lihat nih, biasanya suka ada, kalau orang kaya ada rooftopnya bang. Ah benar tuh. Iya kan? Buat ngecil-ngecil. Di mana tempat ngecil dan gua lah kandang burung. Jadi dulu bokap tuh suka banget sama burung. Oh, dan miara. Terus sekarang udah nggak ada yang ngurusin, dia jadi begini. Tadi ini wilayah kekuasaannya bokap semua. Sampai tanaman-tanaman pun dia suka nanam berarti. Iya. Pas setahun udah nggak ada yang lanjutin, nggak ada yang ngurus. Burung apa dia kemanain? Nah itu nggak tahu dia mau nyokap. Mie burung dara. Enaknya. Itu bisa masuk ya sponsor begitu? Iya, ini kalau bisa kalau bisa harusnya ya, harus ada ini kita makan mie burung dara. Ini kalau ada duit mah ini bisa enak banget ini kalau dirapihin ya. Tadinya niatnya kan, tapi ternyata kan bukan rumah gue, terus gimana? Gue juga mau ngelanjutin pembangunan. Iya, jadi kepikiran nanti takutnya suatu hari nanti diminta balik. Yang gue takutin sih ya gue berprasangka baik. Ya gue makasih lah udah dikasih tempat tinggal. Cuma kan kayak ini bakal selamanya atau sampai nyokap gue doang ada? Oh iya, bagaimana tuh adik dari ibunya Bang Bayu? Kalau emang kamu memberikannya, masya Allah tabarakallah, semoga jadi berkah, karena rumah udah banyak. Ini kita, ya, lu berani ngomong gak sih kayak gitu? Kagak ya? Lu komunikasi gitu WA, Bude, panggilnya apa? Tante? Bule. Bule, iya bener, Bule. Boleh kali ini satu rumah buat saya gitu. Ya, tapi, bule, tapi kan mau kayak gimana pun juga gue juga kan harus tetap nyari lah. Iya sih. Yang gue pengen punya atas nama istri, atas nama anak-anak itu kan kayaknya bangga aja gitu. Masya Allah itu tuh niat yang mulia sih. Mas sebagai laki-laki ya emang harus punya pikiran ke situ. Tapi kalau emang bule berbesar hati mau ngasih ke lu kan? Ya masa enggak? Alhamdulillah gitu ya. Bang, gue pengen nanya dah. Tapi takut lu tersinggung. Apaan? Bawi terima kasih nggak sih bang? Ada terima kasihnya? Jujur gue kepikiran, tapi gue kenapa nggak pernah nanya ke lu ya gitu? Bayu terima kasih itu ada karena gue pernah di-cut sama Bang Panji di audisi Suci. Iya, terus? Waktu gue
masih salam beat pertama. Anjir, baru salam? Salam beat pertama. Mungkin dia ngelihat kali ya gue masih grogi atau apa. Jadi langsung dia ngambil mic. Ya, makasih. Makanya jadi Bayu terima kasih karena belum sempet stand up, sedih banget. Iya. Jadi ya udahlah, ya udah terus. Panji parah banget lu. Terus tapi lu kan lu buktiin akhirnya ya? Iya, jadi gue sekarang yang terima kasih buat Bang Panji ya. Iya. Ada tercipta nama jadi Bayu terima kasih. Iya. Itu awal mulanya, dan itu juga yang nyuruh anak-anak. Iya, kan pasti diceng-cengin ya? Iya. Ah, makasih. Terima kasih. Oh, gitu. Apalagi sama Sahrul tuh kan diceng-cengin mulu kan Sahrul. Pasti penonton bingung kan, ini dia Sahrul. Dia senior di salah satu senior di Tangerang. Editor Bang Uus juga, yes, keren betul. dia. Oh, jadi itu yang gue pengen banget. Sebenernya gue kesini jauh-jauh cuma pengen nanya itu doang, Bang. Oh, berarti udah kelar nih? Udah ya? Gue pengen ngobrol sama bini lu sekarang. Nah. Gue pengen tahu apa yang bikin dia bertahan. Kenapa dia secinta itu sambil menemani lu yang pengangguran 4 tahun. Dia cuma dihamilin. Kalau kata Ivan Gunawan, enak ya? Iya lagi Igun ngomongnya gitu lagi. Gue mau nanya sama bini lu, beneran enak gak sih? Seenak apa sih? Boleh kita ngobrol sama istri lu, Bang? Boleh. Oke, let's go. Nah, kita udah bersama dengan TIK, istri dari Bang Bayu. Istri pertama? Satu aja. Oh, istri satu-satunya ya. Benar, salah satunya. Udah berapa lama teh nikah sama Bang Bayu? Dari 2014. Besok ya? Oh iya, tanggal 27 pas besok ya? 10 tahun. 11. 11 ya? 11 tahun, Masya Allah. 11 tahun, Alhamdulillah langgeng. Dikaruniai 5 anak yang lucu-lucu. Nyesel nggak sih teh nikah sama Bang Bayu? Langsung ke situ ya, langsung aja udah. Atau awal-awal nganggur sih nyesel ya. Karena kan nganggur. Sekarang mah enggak ya. Oh iya, kan 2014 nikah. Tapi kan udah kerja, terus kan udah kerjaan, tadi juga kerja. Alhamdulillah. Nganggur dari tahun 2021. Pas Covid tuh. 7 tahun ya, itu kayaknya malah gonjang-ganjing. Oh iya, benar-benar diuji ya, Masya Allah ya. Udah, tau lah cuma bisa pasrah doang. Tapi kan alhamdulillah ya sekarang udah mulai bangkit. Itu dia buah kesabaran. Tapi apa sih yang bikin teteh cinta dan mau setia menemani? Karena emang pas zaman Covid itu rame banget loh berita istri minta cerai. Nih beritanya nih. Karena ekonomi suami nggak jalan, bingung kan, orang nggak bisa keluar rumah, jadi berantem mulu. Mungkin kalau teteh apa yang bikin bertahan? Karena anak udah banyak kali ya. Padahal di pikiran gue kayak karena aku cinta dia enggak. Karena anaknya udah banyak kan. Iya. Mikir lagi, aduh ntar gue ngebiayain sendiri kayaknya belum sanggup deh gitu. Karena anaknya udah banyak aja. Kasihan anak-anaknya. Makasih teh udah jujur ya. Tapi waktu anak 5 itu keputusan bersama atau terjadi tanpa diduga? Tanpa diduga. Rencana awal berapa? 3. Oke, 3. Udah sampai si Arsi tuh harusnya ya. Arsi waktu itu. Kenapa terjadi ada si siapa yang kembar? Eca dan akhirnya Aisyah. Karena Covid. Dia nganggur kan? Nggak ada kegiatan kan? Bisa jadi. Begadang. Sakne masuk kamar ya gitu aja udah kehidupan. Soalnya dia kan deket-deketan nih. Iya. Ya kan dia soalnya aku sih yang pada saat Bang Bayu selalu dia stand up dia bilang gue pengangguran tapi anak gue 5. Saya mikir ini istrinya diguna-guna apa gimana gitu. Kok setia banget, kok cinta banget. Maksudnya kan kadang-kadang kita juga bisa kasih apa ya ceritalah ke teman-teman atau penonton gitu. Bahwa ternyata ujian tuh nggak selamanya, kesulitan tuh nggak selamanya, tapi pasti ada. Tante mikir gitu juga nggak? Mikir, ntar kalau misalnya saya minta cerai atau dia sukses, aduh sayang banget kan ya. Ntar saya nyesel ya. Iya, ntar nyesel dong. Iya bener. Ntar dia sombong dong. Iya. Enggak sih, sebenarnya waktu itu pas dia jatuh ya saat itu ya. Kasian liatnya. Dia kan sempat agak depresi tuh ya kan. Serius nih, nggak ada yang tahu nih lu Bang depresi? Iya, dia sempat depresi. Terus ntar kalau gue tinggalin, ntar saya tinggalin dia makin depresi bunuh diri. Aduh gimana tuh? Ada kepikiran? Ada. Mau bunuh diri? Pernah waktu itu kan. Tapi maksudnya ngomong ke teteh atau diam-diam terus akhirnya teteh selamatin apa gimana? Dia udah ngunci pintu lah, nggak tahu tuh dia ngapain di dalam. Ya pokoknya saya sama
oke enggak. Saya sama keluarga udah untuk ketuk pintu, pokoknya udah marah-marah aja, pokoknya kayak gitu dah. Udah sempet di fase yang ngomong sendiri, kayak orang gila lah, pokoknya gitu orang. Sumpah gue nggak tahu ini. Ngomong sendiri, ngemikirin, tau dia ketawa sendiri, kan serem ya. Ya Allah, tahun berapa itu? Pas Covid itu? Iya, 2021 akhir ya. Iya pokoknya jam-jaman pas udah lagi emang lagi nganggur terus. Iya. Ibarat kata nggak ketemu nih solusinya harus ngapain. Iya, anak terus udah butuh bingung, makan gitu kan. Kayak gitu. Berarti kan masih punya bayi saat itu 2021 Maya. Si Aisyah masih belum ada Aisyah ya? Si Eca yang masih bayi. Ya itu kan kesel ya, saya juga ngeliatnya ya. Akhirnya waktu itu ya saya dobrak aja dia tuh. Masih aku tuh lu dobrak pintu? Iya masih sempet yang ya lu ngapain lu cuma nangis ketawa mending lu keluar sono cari kerja apa gitu, minta kerja apa aja deh gitu, lu jadi kuli bangunan juga yang penting kerja daripada jadi gila kan. Saya juga mikirnya takut. Ya udah akhirnya di situ mulai dia yang bikin gue bertahan tuh dia itu support. Dia support gue, jadi ketika gue kayak gitu tuh gue nggak tahu ya ketika kalau mungkin waktu itu pasangan gue bukan dia, mungkin bakal ditinggal mungkin. Tapi dia support. Lu nggak bisa nih diem terus kayak begini. Lu mau sampai kapan? Lu keluar dah, terserah. Lu mau dapat kerjaan, lu pulang dapat duit atau enggak, nggak apa-apa. Tapi lu buka pikiran lu di luar sana. Di luar sana lu ngobrol sama siapa aja, lu cari link. Nah, dia support itu terus. Ya kalau di kamar aja kan takut ya. Saya juga ya udahlah. Makin stres, makin ngerasa kecil, ada jadi pikiran jadi pasti kemana-mana. Ini ya, aduh, kan aku selalu senang dengan konten ini karena aku bisa dapat pelajaran yang banyak buat aku pribadi. Anjir, nikah tuh nggak gampang gitu. Nikah tuh nggak habis resepsi, udah selesai ini nih, ini. Mau nangis. Karena kan aku juga nggak pernah tahu hujan itu kapan datang ke aku dan suami, kapan datang ke rumah tangga teman-teman. Maksudnya adalah ternyata pernikahan tuh makanya dibilang ada separuh ibadah kita karena susahnya setengah mati. Lu beneran sampai pengen mati anjir. Iya, sempet keluarga juga bilang udahlah tinggalin aja gitu. Saya masih muda, saya juga kerja kan gitu. Daripada gaji saya habis buat bayarin utangnya Mas Bayu gitu ya. Udah tinggal aja, tapi gimana ya, saya ngeliatnya kasihan gitu kan ya. Dia udah stres, udah depresi kayak gitu. Udahlah pasrah aja, minta aja sama Allah, doa aja, doa kayak gitu. Dan akhirnya kan Allah jawab di tahun-tahun ini. Iya, alhamdulillahnya dia bangkit ya. Bangkit. Ya karena itu tadi, karena Allah ngelihat ini dua orang diuji tapi nggak gentar, mereka nggak milih buat pisah, suatu hal yang mungkin Allah nggak suka, tapi tetap bertahan gitu. Yang aku langsung mikir kayak anjir, ternyata berantem gue sama suami gue nggak ada apa-apanya. Aduh, yang penting dia gerak dulu keluar, dia pulang bawa uang sekian ya udah nggak apa-apa, yang penting ada mau gitu lu kan ngojek ya. mau lu apa kayak gitu ya, mau lu parkir ibaratnya. Ya itu yang pernah ya. Jadi gue pernah jadi kurir COD. Oke. Jadi ada temen gue buka counter gitu kan, dia minta tolong kalau COD handphone. Oke. Dia dibayar berapa? 10.000 sekali COD. Kadang sehari cuma satu ya. Dia punya counter, kalau ada yang beli HP COD abang yang nganter. Iya. Dibayar 10.000. 10.35 dibayar sekali. 10, 15. Dan pernah dapat 10.000 cuma 15.000 pulang. Ya, katanya nggak apa-apa lah, yang penting ada gitu, udah syukurin aja dulu kata saya gitu. Nah, cuma ya itu tadi kan gue juga mau nolak 10.000 sama 15.000 itu kayak gini sih, kayak ini gue dikasih kecil ntar gue tolak, ntar gimana gue mau kasih dikasih gede. Nah gitu, gue mikirnya waktu itu kayak gitu, dan dia ternyata support juga ya udah jalanin aja. Udah nggak apa-apa, alhamdulillah dapat segini juga ya mas gitu. Alhamdulillah aja waktu itu saya, yang penting ada gitu, yang penting dia nggak di rumah aja gitu. Ya Allah, tapi pas akhirnya di titik ini masih ingat nggak kesedihan di masa lalu, atau tuh kan kita bisa, udah lalu mah udah selesai gitu? Iya, yang paling sering tuh ngobrolin begini, kayak dulu 2 tahun yang lalu kita sekarang lagi kayak gini. Iya. Kita lagi besok makan apa ya, beras habis, susu anak-anak. Itu tuh obrolan-obrolan itu, tapi yang paling sulit itu susu ya. Iya, karena anak-anak. Pernah nyampe pinjol nggak atau minjem ke tetangga? Pernah pinjol. Pernah. Yang gue bilang itu kan, yang gue 2021 itu drop, nggak ada penghasilan, akhirnya gue pinjol. Tapi nggak sampai kelilit kan?
Nyampe. Makanya depresi. Depresinya tuh karena itu. Karena itu dia kan sanksi gaji sosial kan dia ngasihnya sanksi sosial kan pinjol. Iya benar. Semua nomor disebar. Itu yang bikin gue depresi. Bang, titik balik abang sampai ketemu Falcon waktu itu? Jadi waktu itu pernah akhirnya pas ikut-ikut yang keliling ini kan, akhirnya aku bilang, gue nggak bisa nih stand up gini doang, gue harus fokus. Gue harus fokusin, akhirnya mulai ikut lomba. Oke, dari sebelum Falcon tuh lomba-lomba dulu tuh ya, kayak aku dulu sama hadiah gope 250.000 bawa pulang. Juga udah seneng kayaknya. Belum tahu datang-datang, aku menang dapat 1 juta. Oh alhamdulillah ya Allah gitu. Dapat 500, oh iya alhamdulillah. Pelan-pelan, tapi Teteh masih kerja sampai sekarang? Masih, alhamdulillah masih. Dan kan lagi sakit tapi? Belum berani. Ya masih rezeki ada ngatur ya, cuma kayaknya belum berani aja. Belum berani resign? Iya. Tapi tempat kerja ngerti kondisinya? Alhamdulillah sih selama ini mereka ngerti gitu, kalau saya mau cuti atau sakit sih nggak dipersulit. Oke, karena udah kerja lama juga di situ kali ya? Iya, udah lama juga. Jadi atasannya baik-baik sih. Teteh udah siap? Katanya tadi kan sempat ngobrol sama Bang Bayu harus dipasang pemantik. Iya katanya. Gitu tahun ini gitu maksudnya? Iya, tapi nggak di cover BPJS ya. Karena 50-50, tapi emang maksudnya aku ngerti soalnya peraturan BPJS tuh gimana? Emang secara kan Teteh bayar kan tiap bulan? Iya, tiap bulan. Karena kan pegawai kan? Iya. Dan itu emang sakit itu nggak di cover full? Ya, jadi harus nunggu antrian. Jadi kalau mau di cover itu kita harus nunggu antrian dulu. Untuk pasang alatnya? Iya, jadi setahun itu BPJS cuma cover 2 pasien. Ya Allah, 2 pasien. Tapi kalau mau cepet 50-50. Itu juga sama nanti kalau mau cepet lagi ya bayar sendiri. Gitu. Tetap ngantri, tapi kan nggak yang 2 yang itu setahun kemarin dibilang kayak gitu. Nah, kalau yang 50-50 bisa kapan itu? Tahun depan insya Allah ya. Biar nggak ngantri cuma 2 tuh bisa, tapi 50-50. Antrinya berapa banyak? Dapat kuota berapa tuh kalau 50-50? Belum tahu deh. Tapi antri juga kan itu ya? Antri, tetap antri. 50-50 juga antri juga, nggak bisa langsung. Teteh gimana, masih kuat nggak? Pengen segera ditindak itu nggak? Ya pengen segera tindak sih ya pengen, cuma ya apa berani, maksudnya kan ada yang takut juga kayak aduh ada dipasang apa gitu. Nanti coba kan nanti saya kontrol lagi tanggal 1 tuh ya kan. Ntar menurut dokternya gimana, udah fungsi bapak jantung saya udah naik atau belum kayak gitu. Iya. Masih perlu pakai itu nggak kayak gitu. Kalau misalnya kata dia enggak ya udah enggak, alhamdulillah. Ya udah kabarin saya. Ya. Kalau misalnya emang ternyata masih harus pakai tindakan, Teteh masih harus ini, biar saya yang bayar. Yang penting Teteh harus sehat karena punya anak. Ya insya Allah saya kabarin ya. Janji harus sehat. Ya, oke. Janji ya. Teh. Karena aku waktu datang ke almarhum Po Alpa, ngelihat dia ninggalin anak-anak yang kecil tuh, ya Allah, nggak bisa berbuat apa-apa. Rasanya saya juga punya anak 1, saya cuma minta ya Allah panjangin umur saya biar saya bisa membersamai anak saya sampai gede. Teteh anaknya 5, mereka pasti butuh Teteh. Ya, tanya dokternya tanggal 1, kabarin saya. Kalau emang bisa tindakan, saya yang bayar. Oke, janji ya? Ya, sehat ya. Saya nggak bisa bantu banyak, Teh. Cuma doa bantu ya. Udah ada yang bilang mau bantu aja, saya tuh udah yang semangat. Harapan untuk sama anak-anak tuh makin besar gitu. Iya, amin. Jangan punya pikiran lu apalagi lu nggak boleh nyerah. Istri lu aja nggak nyerah, oke? Masa lu nyerah? Mudah-mudahan setelah ini Bang Bayu stand up komedian dari Kabupaten Tangerang, guys. Dia lucu banget. Kalau kalian pengen tahu kisah kemiskinan dia, nonton stand up-nya. Karena setiap kali stand up, gue tunggu lu, gue pengen denger nih, apalagi nih tentang anak yang 5. Dia naik motor, coba lu bayangin ber-7 tuh gimana naik motor terus tidur. Nah itu tuh lucu-lucu banget. Tapi mudah-mudahan banyak kesempatan setelah ini lu
stand up bang ya, diundang-undang juga, ada rezeki. Diasah lagi bikin-bikin konten lah, sama mungkin anak-anak tuh anak lucu banget si Kansa aja bisa berani dia gitu kan, bikin keseharian yang kalau misalnya punya anak 5 tuh gimana sih kerepotannya, mumpung kalau lagi ada waktu kosong lagi nggak syuting ya. Oke. Pengen tahu dong resep pernikahan kalian supaya awet tuh harus bagaimana? Mungkin bisa kasih pesan ke penonton yang mungkin lagi ngerasain, aduh lagi susah banget nih, ekonomi kita lagi berjuang. Apa yang bikin kalian tuh berdua bisa kuat gitu? Kalau gua itu sebenarnya nomor 1 tuh komunikasi. Cuma kalau komunikasi dalam perut lapar bisa bikin marah. Jujur itu udah gua lakuin. Kita setiap kurang komunikasi apa, gua nganggur, dia WFH. Iya. Ya kan, itu udah pasti ketemu mulu. Tapi kalau kondisi perut lapar itu juga susah. Oke, jadi intinya kalau ke pasangan itu saling support, jangan mengecilkan pasangan. Jangan kayak mentong-mentong dia yang kerja, dia ngecilin gua yang kerja dia ngecilin dia, itu jangan. Saling support, dukung terus apa yang dia mau, asalkan jelas. Dan tujuannya baik ya. Tujuannya baik. Nah itu dilakuin TIK ke lu. Iya, karena itu yang dalam karir. Makanya lu bangkit. Kalau Teteh, apa yang bikin bertahan? Bener emang kata Igun enak. Apa ya? Nurut kayaknya, karena dia nurut. Maksudnya mau ngedengar. Kalau kataku A, oh ya gitu. Oh iya. Jadi apa namanya, meskipun abang kepala keluarga, Mas Bayu kepala keluarga, tapi dia mau ngedengar. Balik lagi nggak ngecilin pasangan. Iya. Dia mau ngedengar solusi aku ya kan. Iya. Kayak gitulah. Sama jujur bener, terbuka. Karena ada quotes bang, katanya di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tukang ngatur. Dia gampang diatur. Ya suami akan makin sukses kalau dia gampang diatur sama istri. Nur kata istri, karena istri pasti pengen yang terbaik buat suami. Kalau kata saya, dia mau ngedenger lah. Dia mau ngedenger. Saran teteh, udah kerja keluar, mau dapat apa kayak keluar. Iya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau teteh bilang, udah nggak apa bang, jangan nambah lagi, dengar kagak dia? Kita nggak ada yang mau nambah lagi sebenarnya. Sama-sama ya. Tapi kadang-kadang nggak tahu ya. Kadang-kadang itu suka kelepasan teh, kadang-kadang itu teh. Bisa dicekek dulu nggak dikit itu? Keempat kelima kan dia lihat tespek nangis. Iya. Dari yang ketiga sebenarnya nangis. Cuma ya udah kan emang targetnya 3 ya, tapi kan nggak sedekat ini ya. Pas yang keempat kelima udah stres lah, udah gimana lagi dong? Iya nggak apa-apa, tapi pasti lihat Aisyah, lihat Arsi, lihat Eca, Karim, Kansa, pasti mau secapek apa, udah ngeliat mereka tidur aja kayak, aduh, luluh kan kita. Itu yang gua nggak bisa kalau ngelihat mereka semua lagi pada tidur. Terus gua ngeliatin, kayak mereka tuh nggak milih lahir di keluarga gua. Iya sih, benar. Tapi gua harus tanggung jawab kok. Iya, betul. Dan kalau tadi kan ilmunya harus saling support. Pelajarannya buat keluarga lain jangan apa bang? Jangan sembarangan. Pakai KB. Jangan sembarangan. Gue juga pakai KB. Jangan kebanyakan. Tembus juga ya. Jadi pakai KB dia. Kacau juga nih. Burung dara kaptang. Ya udah Abang Bayu, Teika, terima kasih selalu udah bagi-bagi kebahagiaan, bagi-bagi pelajaran, motivasi buat kita juga. Semoga yang nonton juga semakin bersyukur karena mungkin udah pernah ngelewatin atau yang lagi di fase ini, oh ternyata Bayu aja bisa. Berarti kan gue juga bisa sama keluarga gue gitu. Semoga banyak hikmah yang bisa diambil dari sini. Sila kelima, silaturahmi ke lini masyarakat. Ya sini, aku juga punya mainan nih. Udah besok gak usah berebut, mainan ini aja. Nih ya. Siapa ini? Barbie ini. Barbie Kumalasari. Nih ya. Siapa deh? Pegang Eca, pegang. Siapa mau pegang? Ayo, Aca apa Eca? Udah jangan berebutan lagi ya. Dia bingung. Apaan ini katanya? Nih ada oleh-oleh buat mana mak? Sini mak. Buat emak nih, buat besok acara apa namanya 1 tahunan bapak. Kalau ada sisanya boleh lah buat belanja. Iya, Mak, sehat-sehat ya. Teika sehat-sehat, Bang Bayu sehat-sehat semuanya.
semuanya sehat-sehat ya. Kansa, Aci, Eca, sama Aisyah. Dalam hati Aisyah gini, kok aku nggak dikasih apa? Mau apa? Aisyah mau apa? Aisyah mau apa? Aisyah mau apa sayang? Mau apa? Nonton TV, mau apa sayang? Aisyah mau apa? Mau adek, jangan. Mak, makasih banyak ya, Mak. Mau pulang? Iya, pamit dulu, Mak. Enggak betul kacang. Apa? Kacang. Lah boleh kalau mau dibekelin, Mak. Iya. Oh iya, makasih banyak ya, Bang. Oke, thank you. Semangat selalu, sehat selalu ya, Bang. Sorry, gue gak pernah tahu kisah lu ternyata sedalam itu. Yang gue tahu cuma serap-serap lu doang bikin kita ngakak. Siap. Dadah semuanya, aku pamit. Terima kasih. Pak Asoy dapat kacang. Direbus, Kacang direbus sendiri. Rebus sendiri lagi. Tanam sendiri katanya kacangnya. Di atas kan tadi. Mak, makasih Mak, ikhlas ya Mak. Makasih aku ya. Terima kasih udah nemenin aku main ke rumah Bang Bayu. Terima kasih, ini salah satu komik yang tadi akan bersinar guys. Amin. Tonton itu stand-up-nya dia di YouTube dan juga undang dia ke acara-acara stand up. Terima kasih sudah menyaksikan Sila Kelima, silaturahmi ke lini masyarakat dengan Bang Bayu yang anaknya 5 juga. Dadah.